Kejatuhan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V Raja Majapahit juga mempengaruhi jalan sejarah di Jawa Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, dulur-dulur? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari Kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Dan mohon maaf sebelumnya, saya itu bukan ahli sejarah, bukan ingin menggurui, cuma ingin belajar. Kita sama-sama belajar. Dan saya mengambil sumbernya dari berbagai sumber, dari artikel-artikel yang ada di internet maupun dari buku yang pernah saya baca. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan atau yang sekarang adalah Bogor, ini juga sering disebut dengan negeri Sunda, Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Menurut Prasasti Sanghyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Srijaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Jejak Kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno, yaitu Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru. Dan prasasti, contohnya Prasasti Batu Tulis, Prasasti Sanghyang Tapak, dan Prasasti Kawali. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintah Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut Prasasti Sanghyang Tapak, Raja Srijaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastukancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Kejatuhan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V Raja Majapahit juga mempengaruhi jalan sejarah di Jawa Barat. Kerabat keraton Majapahit pun mengungsi ke Kawali. Salah satunya adalah Raden Baribin yang diterima dengan baik oleh Prabu Dewaniskala dan dijadikan menantunya. Selain itu, Prabu Dewaniskala juga menikahi salah seorang pengungsi yang telah bertunangan. Dengan pernikahan tersebut, Prabu Dewaniskala telah melanggar dua peraturan, yaitu larangan pernikahan dengan kerabat Majapahit setelah perang Bubat, dan yang kedua adalah menikahi perempuan yang telah bertunangan. Hal ini membuat Susuk Tunggal mengancam memutuskan hubungan dengan Kawali. Konflik tersebut akhirnya diselesaikan dengan cara kedua raja yang berselisih sama-sama mengundurkan diri. Prabu Dewaniskala menyerahkan tahta Galuh kepada putranya Ratu Jayadewata. Begitu pula Susuk Tunggal yang menyerahkan kekuasaannya kerajaan Sunda kepada Ratu Jayadewata menantunya. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dinobatkan dua kali untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Periode terakhir kerajaan Sunda Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya,
kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon, Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Wah, keren. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit, pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Seriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Nah, setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah penggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Sebagai salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia, Kerajaan Pajajaran meninggalkan sejumlah jejak peninggalan, dan peninggalan-peninggalannya masih bisa dilihat sampai saat ini. Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, Carita Warugaguru, Prasasti Batu Tulis Bogor, Prasasti Sanghyang Tapak yang berada di Sukabumi, Prasasti Kawali itu yang ada di Astana Gede Ciamis, Tugu Perjanjian Portugis, Taman Perburuan yang sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Itu adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Pajajaran yang ada sampai sekarang. Semasa berdiri, Kerajaan Pajajaran hanya diperintah oleh 6 raja sebelum akhirnya hancur. Mengenai raja-raja Kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru. Selain Srijaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini adalah beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Keenam raja itu adalah yang pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang kedua Prabu Surawisesa, yang ketiga Ratu Dewata, yang keempat Ratu Sakti, yang kelima Ratu Nilakendra, yang keenam Raga Mulya. Nah, itulah adalah raja-raja yang memerintah Kerajaan Pajajaran. Nah, sampai di sini dulu sejarah dari Kerajaan Pajajaran, sejarah singkat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan karena saya cuma ingin belajar dan kita sama-sama belajar mengenai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Saksikan video-video selanjutnya yang akan saya bahas mengenai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.